Bisa dimulai sekarang aja, Pak? Atau Boleh? masih menunggu? Boleh. Baik, Oke, gimana Pak. Pak Edi? Terima kasih. Langsung? Ya, boleh, silakan. Siap, oke, siap. Bisa, silakan Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para lembaga dan dosen Perbanas Institut, serta yang saya banggakan, para peserta webinar pengabdian kepada masyarakat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini, Jakarta, 24 Maret 2022, dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan tema Reformasi Perpajakan dalam Dinamika Ekonomi Digital. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Falah, selaku MC acara pada pagi hari ini. Kami segenap panitia webinar pengabdian kepada masyarakat beserta Lembaga Perbanas Institut mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pengabdian kepada masyarakat. Sebelum masuk ke inti acara, selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan saya pandu. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk on-cam terlebih dahulu ya. Terima kasih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pemberian materi, saya akan membacakan ringkasan kurikulum vitae narasumber. Adapun kurikulum vitae narasumber adalah narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Randus Edi Soekarno, AK, MCA, RBF. Beliau adalah dosen senior Perbanas Institut yang saat ini selaku Kaprodi D3 Keuangan Perbankan Perbanas Institut. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai komisaris independen pada satu bank BPR di Indonesia. Beliau juga aktif pada beberapa kegiatan menjadi narasumber berbagai acara seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan ataupun swasta. Bapak Dr. Randus Edi Soekarno, AK, MM, CA, CRBF, juga aktif sebagai tenaga ahli perbankan atau saksi ahli di Bareskrim Polri. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Rizky Yuniarti, SEMM. Beliau dosen Perbanas Institut yang mengajar beberapa mata kuliah pada program studi manajemen dan akuntansi baik S1 maupun D3. Selain itu, beliau juga sebagai pendamping UMKM pada UMKM di wilayah DKI Jakarta. Narasumber yang ketiga yaitu Mutiara Nurdwi Safitri dan Nabila Muspita. Mutiara dan Nabila adalah mahasiswa aktif pada program studi S1 Akuntansi semester 4. Selain mahasiswa aktif, mereka juga adalah salah satu pengurus himpunan mahasiswa program studi akuntansi Perbanas Institut periode 2022-2023 yang aktif menyelenggarakan kegiatan hima dalam skala internal dan nasional. Terima kasih. Baiklah, kita akan memasuki acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu webinar pengabdian kepada masyarakat dengan tema Reformasi Perpajakan dalam Dinamika Ekonomi Digital. Kepada Bapak Edi, Ibu Rizky, Nabila, dan Mutiara, saya persilakan. Terima kasih, Anissa. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, dan semua saja pemirsa pada webinar pagi ini yang bertopik reformasi perpajakan dalam dinamika ekonomi digital. Bicara mengenai reformasi perpajakan itu betul-betul titian atau perjalanan yang belum usai. Apalagi isu yang terbaru per 1 Maret 2022 ini ada isu yang namanya harmonisasi peraturan perpajakan. Nah,
tim kami ini membahas ini itu bukanlah sesuatu yang sudah final, tapi mencoba sounding isu yang bisa menjadi diskursus, isu yang bisa didiskusikan bolak-balik untuk menjadi semacam masukan bagi regulator, juga akademisi. Bagaimana sebaiknya, bagaimana semestinya kita peduli kepada perpajakan yang nggak bisa dipungkiri, sumber terbesar dalam penerimaan negara di negara kita. 80% dari, kalau dilihat dari struktur APBN itu pajak dari pajak asalnya. Nah, slide-nya bisa ditayangkan, Mas Oji? Halo Mas Oji, slide-nya? Sedang loading, Pak. Oh, oke. Jadi sambil ini lagi. Sudah nampak, Pak? Belum, slide-nya belum nampak. Oh, belum ya? Slide-nya belum nampak. Oke. Tenang, tenang. Masih pagi. Nah, ini. Oke. Ini KTP-nya kiri. Ini sorry. Mas Oji belum ngopi nih, Ya. Mas Oji. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Tampak. oke. Udah langsung materi Mas Oji. Next slide. Slide berikutnya. Reformasi dalam dinamika ekonomi digital. Sekarang slide yang berikutnya. Lagi. Ya, oke. Reformasi perpajakan tadi saya sudah singgung di depan. Nah, ini saya ulang lagi supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Apa itu reformasi perpajakan sehingga kalau nanti kita diskusi mempunyai pandangan yang sama. Jadi intinya reformasi perpajakan ini perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan holistik atau menyeluruh yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Itu istilah reformasi perpajakan diterjemahkan seperti itu. Terus yang terkait dengan ekonomi digital, nah kalau ada kata-kata digital, saya yakin hadirin pemirsa sudah sangat familiar ya. Sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan memberdayakan jaringan internet dan piranti lunak. Jadi itu pengertian simpel dari ekonomi digital. Nah, isu kita dalam pagi ini reformasi perpajakan dalam dinamika ekonomi digital. Dua istilah yang sudah saya ketengahkan itu akan menjadi spirit dalam kajian tim kami. Walaupun seperti yang saya bilang di depan, sifatnya masih diskursus ini, belum final. Sesuatu yang bisa didiskusikan bolak-balik, seperti reformasi perpajakan. Yang dari dulu ada, terus ada lagi. Nah, namanya juga reformasi ya, menyikapi perubahan. Oke, tim kami akan mulai masuk dalam konten. Saya persilahkan Ibu Rizky. Baik, terima kasih Bapak Edi Soekarno ya untuk pemaparan di awalnya nih sama sambutannya nih. Beliau Bapak panutan kami ya, maestro ya Pak di bidang perpajakan ya Pak Edi ya. Enggak lah. Nah. Enggak.
Maksudnya kalau Bapak Maestro, saya Mbak Tro gitu. Mas dan Mbak gitu ya, Pak. Guyon, Pak. Biar nggak ngantuk pagi-pagi nih untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Izinkan saya untuk melanjutkan dari penjelasan dari Bapak Edi tadi, ya, terkait dari reformasi perpajakan yang memang harus adaptif, ya, menyikapi era ekonomi digital ini, yang mana pergerakannya itu kan sangat cukup cepat gitu, sehingga DJP itu harus up to date terhadap aturan-aturannya gitu ya. Untuk slide berikutnya Mas Oji, tolong. Nah, sebagai data pendukung dari adanya tadi percepatan ekonomi ya, ekonomi digital, ini terdapat laporan dari Ekonomisi 2021 dari Google, ya, Temasek dan Bain Company, di mana nilai ekonomi digital Indonesia itu sudah mencapai angka 70 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, luar biasa kan? Secara GMV-nya pada tahun 2021. Nah, kemudian angka ini tumbuh sebesar 75% dari masa sebelum pandemi ya, pandemi COVID yang di tahun 2019 tuh, ya. Dan diproyeksikan pada tahun 2025 ini meningkat ya, hampir 100% lebih dari yang tadi 70 miliar meningkat menjadi 146 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itu data pendukungnya nih ceritanya ya. Kemudian apa sih GMV itu? Ya, kalau teman-teman rekan-rekan di sini masih asing, GMV itu volume barang dagang kotor atau istilah dalam retail online, menunjukkan total dari nilai moneter penjualan untuk barang yang didagangkan via pasar selama jangka waktu tertentu. Ya, ada juga nih data pendukung dari Kementerian Koperasi dan UKM, ya, terdapat peningkatan jumlah UKM kita ya selama pandemi memanfaatkan platform digital itu sebanyak 10,2 juta UKM. Ya, luar biasa nih ya. Di Indonesia tumbuh dari 75 juta orang saat pra-pandemi menjadi 85 juta orang selama pandemi. Nah, dua hal inilah yang menjadi data pendukung yang sepertinya perlu ya ditindaklanjuti dengan adanya penyempurnaan regulasi. Tadi ya reformasi perpajakan. Oke. Next. Mas Oji, tolong. Slide berikutnya. Di saya belum jalan, Bu, sebentar. Oh, boleh. Ya. Partisipasinya sudah mulai bertambah ya. Mungkin karena pagi tadi masih banyak yang bentrok dengan webinar yang lain. Kemudian masih banyak aktivitas lain juga ya. Jadi semakin lama semakin bertambah nih Pak Edi nih partisipan kita nih. Amin, amin. Amin ya. Kemudian yang tadi sudah disinggung ya sama Pak Edi tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini diluncurkan oleh DJP, begitu juga untuk hal yang baru nih, PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dari adanya pandemi COVID-19 ya. Cakupan HPP ini, harmonisasi peraturan perpajakan, ada 6. Ya, ada KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, ada PPH, Pajak Penghasilan, kemudian ada PPN, Pajak Pertambahan Nasional, ada pula yang baru ya, PPS, Program Pengungkapan Sukarela, ada juga pajak karbon, kemudian ada juga tentang cukai. Ya. Berhubung cakupan HPP ini luas sekali, ya panjang pembahasannya ya, jadi tim kami ini fokus pada PPN dan PPS saja, 2 hal saja. Kalau enggak ini lama-lama bisa 3 hari 3 malam kali ya, Bapak Ibu ya bahasnya ya kalau terlalu banyak. Gitu. Kita fokus ke PPN dan PPS. Kenapa? Karena baru-baru ini akan segera diberlakukan tarif baru PPN yang naik 1%. Ya, kemudian juga program baru tentang PPS yang mau digalakkan, yang sudah mulai digalakkan oleh pihak DJP ya.
Nah, untuk selanjutnya terkait PPN ini kami akan berikan kesempatan dulu ya dari tim kami nih, teman mahasiswa dari Hima ya Mbak Nabila untuk bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Siapa tahu ya nih Mbak Nabila ini bisa jadi apa nih Pak Edi nih? Bibit-bibit atau calon pejabat kantor pajak kali ya Pak Edi ya? Betul, Bisa betul. melanjutkan lebih untuk slide berikutnya. Yuk, silakan Mbak Nabila yuk. Ya baik, terima kasih Bu Rizky. Boleh di next slide Pak Oji? Nah, selanjutnya di sini akan membahas perluasan basis PPN, yang di mana tarif PPN pada tanggal 1 April 2022 mendatang akan naik 1%, yaitu menjadi 11%. Lalu per 1 Januari 2025 naik lagi menjadi 12%. Nah, tujuan pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% ini adalah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 akibat terus merosotnya rasio pajak. Dengan adanya kenaikan PPN ini juga akan memicu terjadinya inflasi yang dimana akan meningkatkan harga barang dan langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Nah, dengan begitu masyarakat bisa saja akan menjadi mengurangi belanjanya dan juga masyarakat jadi banyak berhemat atau juga masyarakat akan mencari alternatif barang yang lebih murah gitu. Nah, untuk rata-rata besaran PPN di dunia ini adalah sebesar 15,4%, yang di mana Filipina 12%, Pakistan 17%, Cina 13%, Arab Saudi 15%, dan India 18%. Nah, di sini kelihatan bahwa negara-negara ini PPN-nya di atas Indonesia, padahal negara-negara tersebut, terutama Pakistan, Filipina, dan India, masih termasuk negara-negara yang belum terlalu maju. Lalu selanjutnya itu ada main issues. Di antaranya menaikkan tarif pajak akan menimbulkan beban pajak perekonomian. Dan maraknya retail online yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari di era pandemi COVID-19 ini, bagaimana implikasinya terhadap upaya meningkatkan penerimaan PPN. Baik, itu saja untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Bu Rizky. Kepada Bu Rizky, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nabila ya. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin kadang suka mumet sama perpajakan, enggak ya, ini mudah sekali. Makanya teman-teman Hima kita sudah bisa mengikuti dan harapannya biar teman-teman mahasiswa lainnya pun juga ikut berpartisipasi tentang perpajakan ini lebih lanjut ya. Nah, berarti kita ini harus siap-siap per 1 April tadi ya untuk kenaikan PPN-nya itu 1%. Kira-kira nih Pak Edi sama Mas Oji nih, bakal demo nggak nih Pak Edi? Nggak ya? Jangan sampai ada demo ya. Cuma kenaikan 1% lah ya, dibanding dengan rata-rata besaran PPN di dunia itu 11% masih kecil sekali. Ya, sehingga memang pajak ini kan untuk pendapatan negara, dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama gitu. Jadi seharusnya sih memang bisa kita sikapi dengan bijak ya. Tidak perlu ada protes lah apa segala macam gitu. Ya, kemudian untuk retail online juga seperti kita bertransaksi di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, ini rekan-rekan nih yang sering bertransaksi kira-kira sadar nggak nih? Nggak nih? Kita transaksi ada nggak sih PPN-nya? Saya rasa tidak ada ya, Pak Edi ya. Belum ada itu perpajakan di online. Ya, yang ada biasanya apa? Biaya ongkir, biaya asuransi, biaya layanan gitu, atau malah lebih digandrungi itu ada cashback. Nah, justru malah PPN-nya tidak ada, pajaknya tidak ada. Padahal kalau kita compare misalkan beli kebutuhan sehari-hari groceries gitu ya di Indomaret kena PPN, tapi kenapa di marketplace tidak dikenakan PPN? Ya, jadi ini maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait kemajuan teknologi kita ini yang berhubungan dengan retail online ya. Yuk, silakan Mas Oji. Next slide. Berikutnya nih,
ini ada data sebuah jurnal, ya, jurnal ilmiah yang dibuat oleh Hannah Olken dan Basri. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, mungkin yang belum kenal, Bapak Basri ini adalah salah satu dosen UI, ya. Beliau ini ikut serta meneliti yang bahan penelitian itu. Yang pertama itu untuk setiap rupiah kenaikan dalam perpajakan itu ada tambahan beban bagi WP, bagi wajib pajak. Ya. Kemudian dari jurnal tersebut ada muncul usulan, ya, seperti melakukan reformasi dalam administrasi perpajakan daripada menaikkan tarif. Ya, ini usulan karena yang namanya jurnal kan belum tentu juga mutlak ada, ya. Siapa tahu dari kekurangan atau usulan yang ada ini bisa menjadikan pemikiran baru untuk jurnal-jurnal berikutnya, ya. Terlebih untuk teman-teman dosen kita, para akademisi, ya. Kenapa nih melakukan reformasi? Ada contohnya, seperti bisa memindahkan pelayanan badan usaha dari kantor pajak Pratama ke kantor pajak Madya, ya. Kenapa harus dipindahkan? Ya karena adanya keterbatasan aparatus di KPP Pratama. Sehingga mereka ini cenderung, ya, memfokuskan diri hanya pada beberapa wajib pajak yang memiliki atau potensi pendapatan yang tinggi. Ya, jadi kasihan nih yang WP kecil sering terlewatkan gitu. Pun kalau di perpindahan pelayanan badan usaha ini kantor KPP ini bisa jadi lebih optimal, ya. Juga panggilan moral sebagai wajib pajak tidak hanya ada pada wajib pajak besar, ya, tapi wajib pajak kecil itu juga memiliki kewajiban gitu. Jadi dari segi KPP ini gimana nih kira-kira bisa menyikapi nggak nih KPP Pratama agar lebih optimal dilimpahkan pelayanan badan usaha ke KPP Madya. Seperti itu, ya. Ada juga contohnya seperti bank-bank, konsep di bank-bank yang sudah mulai memberlakukan branchless, ya. Bank-bank sudah banyak menutup cabang-cabangnya yang sekira itu menjadi tidak efisien, tidak efektif, ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan digitalisasi. Pun bank-bank sudah mulai melakukan digitalisasi bank, ya, sudah ada bank-bank yang online, tidak perlu membuka tabungan, rekening ke kasir atau ke CS, bisa langsung melalui mobile banking. Itu sudah satu dampak dari adanya perkembangan zaman, ya, ekonomi digital tadi. Oke, next, Mas Oji. Nah, kontraproduktif terkait transaksi digital, ya pasti, ya, kalau di mana-mana pasti selalu ada pro dan kontra. Nah, ini ada isu yang sedang terjadi baru-baru ini, ya. Gimana caranya si regulator itu, ya, bisa merespon kemajuan bisnis berbasis teknologi. Nah, berhubung pergerakannya cepat sekali, ini kelimpungan. Pihak regulator kelimpungan, ya, contohlah kita tentang robot trading, tuh, ya, banyak sekali investasi-investasi yang memakai robot trading yang ujung-ujungnya disegel, tuh, bayangkan. Apa sih robot trading ini? Robot trading ini adalah inovasi dari perdagangan komoditas berjangka, ya. Namun publik itu dibuat bingung karena semakin maraknya bermunculan entitas robot trading yang abal-abal, tidak punya lisensi. Nah, untuk itu, oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mulai memblokir, bayangkan, 3.784 aplikasi daring ilegal. Wah, langsung keteteran nih. Aduh, gimana nih kok bisa kebobolan? Tiba-tiba ada robot trading yang sudah berdiri, dapat investor lagi, berjalan lagi, ya, kemudian kabur. Jadi nasabahnya dirugikan, duitnya nggak balik, malah hilang. Ya. Lanjut, Mas Oji. Kemudian untuk transformasi digital,
ya itu tidak bisa dihindari ya dengan adanya perkembangan zaman, tapi justru harus diiringi oleh fondasi sosial yang memadai ya. Berdasarkan riset Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2021 itu berada pada skor 3,49. Nah, apa nih artinya nih? Itu sudah masuk pada tahap sedang dan mendekati baik. Ya, dari skor tersebut mengalami peningkatan dari indeks tahun sebelumnya yaitu 3,46. Nah, terjadilah perbaikan-perbaikan ya pada pilar budaya dan keterampilan digital ya sudah mulai menjamur, tetapi untuk pilar etika dan keamanan digitalnya malah menurun. Ya, yang dikhawatirkan itu ketika fondasinya tumbang karena adanya cacat etika atau tuna etika. Ya itu udah pasti bisnisnya akan jatuh. Ya, misal ya yang tahun dulu tuh 98 ya kasus moneter. Kemudian kasus dari dirutnya Garuda Indonesia ya cuman biar apa nggak kena pajak bela-belain ngumpetin itu ya motor Harley-nya ke dalam pesawatnya. Kemudian sepeda juga ya yang Brompton ya yang akhirnya viral harganya puluhan juta. Nah, itu juga salah satu kasus dari cacat etika. Ada lagi yang mendunia ya kasus Enron tuh yang akhirnya tercipta konsep good corporate governance ya. Jadi bukan berarti semata-mata bisnis itu gagal, alatnya tidak memadai, bukan. Justru karena akibat dari adanya tuna etika, cacat etika yang bisa seperti mungkin korupsi ya atau melakukan kecurangan. Nah, lanjut slide berikutnya Mas Oji. Nggak kecepatan ya saya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman mahasiswa ya. Kita slow aja ya, slow but sure. Ya. Silakan yang baru bergabung, selamat datang. Sudah mulai pertengahan pembahasan. Berikutnya ini tentang pertumbuhan ekonomi digital. Ya, tak lepas dari makin bergeliatnya berbagai sektor. Ya, misalnya kayak pertumbuhan e-dagang atau e-bisnis ya. Kemudian layanan transportasi, yaitu yang namanya abang-abang ojol, waduh luar biasa menjamur dari Gojek, Grab, berawal dari Uber ya, dari Uber, kemudian muncul lagi yang warna pink, oranye udah ada ya, mulai dia melonjak. Ada juga layanan antar makanan yang mulai tumbuh ya, tumbuhnya 36%, ada juga yang mencapai 52% pada tahun 2021. Nah, bagaimana nih menyikapi fenomena ini nih? Nah, mana nih? Ya, ada yang namanya ekosistem Know Your Customer berbasis digital atau EKYC. Ya, yaitu ini mengetahui ya nasabah secara menyeluruh ya. Ada di pajak seperti itu. Seperti apa? Yang pertama, ya, perlu dibangun kepercayaan terhadap ekosistem digital di kalangan masyarakat selaku WP ya wajib pajak. Jadi ada digital trust. Kemudian kedua perlu adanya penambahan parameter di luar data KTP untuk memastikan kebenaran data pribadi pengguna layanan. Dan yang ketiga, EKYC ini memerlukan ekosistem digital yang kondusif. Ya, dalam konteks ini ya perlu didorong peningkatan kecekatan digital masyarakat. Jadi perlu ya masyarakat diedukasi terus-menerus. Biar apa? Biar nggak gaptek, biar nggak ketinggalan zaman, biar nggak terlalu kuno gitu ya. Nah, ini ada EKYC-nya untuk dari sisi perpajakan. Yuk, silakan Mas Oji, berikutnya. Dalam
RUU HPP, ya, Rancangan Undang-Undang Harmoni Perpajakan, Peraturan Perpajakan, ini integrasi nomor induk kependudukan kita ya, nomor KTP kita nih sebagai pengganti NPWP. Kemudian subjek pajak penghasilan lebih besar dari PTKT. Ya, pajak penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP. Atau yang punya peredaran bruto 500 juta setahun. Ya, dalam HPP diperkenalkan juga nih yang namanya pajak karbon ya. Ini masih belum familiar ya. Ini diyakini dapat mendorong perilaku dari kegiatan ekonomi terutama sektor swasta. Ya, ada juga program PPS tadi nih yang pengungkapan sukarela bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diwujudkan berdasarkan 3 asas. Pertama, kesederhanaan, kedua, kepastian hukum, dan yang ketiga adalah asas kemanfaatan. Yuk, lanjut Mas Oji. Oke, penafsiran peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, ini ada permasalahan nih ya rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa. Perbedaan judgement atau wording. Ya, pasti ya namanya perkataan kadang suka ambigu, suka persepsinya beda-beda. Ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama, terdapatnya ketidakselarasan informasi. Yang kedua adalah ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan informasi pada suatu wording dalam kontrak. Ya, akibat dari mana? Dari keterbatasan pikiran manusia ya dalam menyusun kalimat serta perbedaan kepentingan antara pihak penafsir dengan perilaku yang cenderung self-interested. Ya, kita tidak bisa pungkiri nih, yang namanya bahasa hukum dengan bahasa sehari-hari itu bisa berbeda. Kan? Kenyataannya nih, kalau terjadi sengketa pajak di pengadilan itu pajaknya sering kalah. Gitu. Kok bisa kalah? Ya karena sering dituduhkan bahwa pemeriksa itu kurang handal gitu. Aparatus bisa jadi mendapatkan informasi dari wajib pajak itu tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Kadang-kala entitas yang diperiksa itu malah tidak transparan. Nah, jadi kasihan nih yang jadi pemeriksa ya, udah capek-capek meriksa, kena bumerang lagi ya. Padahal dia hanya mendapatkan informasi dari WP-nya itu tidak transparan. Transparannya apa nih? Apa yang ditutupin ya? Misalkan seperti informasi biaya, informasi beban, nah itu ditutup-tutupi. Gitu. Nah, perlu ya adanya ini dulu persamaan persepsi dulu. Ya. Lanjut, Mas Oji. Nah, untuk materi selanjutnya, kita berikan lagi kesempatan ya untuk teman hima kita dari tim kita untuk bisa menjelaskan apa itu PPS ya dengan Mbak Mutiara nih, biar nggak melulu saya yang menjelaskan ya. Yuk kita kasih kesempatan sama Mbak Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Baik, Bu Rizky, terima kasih. Untuk selanjutnya ada mengenai PPS atau yang sering disebut dengan program pengungkapan sukarela, yang dimana PPS ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Nah, di sini PPS akan memberikan nih kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, program pengungkapan sukarela juga memiliki tujuan, seperti yang sudah diberitahu oleh Miss Rizky sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, yang dimana program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Implementasi program pengungkapan sukarela ini dapat menemukan potensi adanya keberatan dari wajib pajak
atas putusan pajak yang ditetapkan oleh Fiskus. Pasalnya, ketetapan pajak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dari para wajib pajak pribadi peserta PPS tidak akan diterbitkan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan menyebabkan nih program pengungkapan sukarela akan mengurangi sengketa pajak di pengadilan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rizky. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ya, betul ya. Dengan adanya program baru PPS ini, kita harapkan benar-benar bisa mengurangi sengketa pajak. Ya, jika program ini dijalankan secara optimal, ya udah bisa dipastikan ini bisa mengeliminasi yang namanya sengketa pajak. Ya Pak Edi ya, sengketa pajak tuh susah ya Pak Edi ya. Apalagi berurusan Iya, dengan pengadilan negeri ya Pak Edi ya. Waduh. betul. Nah, jangankan tentang sengketa pajak nih Pak. Kita nih kalau kayak ditilang polisi aja udah males ya. Aduh, STNK SIM-nya ambil di pengadilan. Nah, damai aja Pak, damai. Itu saja kita sudah males ya. Jangan sampai kena tilang, jangan sampai terkena sengketa pajak. Maka ikutilah program pengungkapan sukarela ini ya, bagi yang sudah memiliki penghasilan, menyetor, melaporkan, ungkapin semuanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupin. Kalaupun nanti ada temuan dan memang harus ada kekurangan bayar ya bayar, karena kita sebagai warga negara sudah jadi kewajiban ya untuk memberikan sumbangsinya terhadap pembangunan negara kita. Oke, lanjut. Slide berikutnya Mas Oji. Nah, ini ada yang namanya peran regulator ya, diperlukan untuk menyeimbangkan potensi manfaat data sharing dengan keamanan dan perlindungan data pribadi ya. Di Indonesia ini inisiatif pengaturan penguasaan data pribadinya pribadi atau PDP telah terlihat dalam ketentuan Kominfo, BI, dan OJK. Sudah jelas ada ya. Kemudian, data milik DJP, Kemenq, dan BPJSK atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu akan diintegrasikan untuk membangun ekosistem program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ya, ini sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Nomor 1 nih, masih baru nih. Ya, Presiden memberikan instruksi khusus bagi 30 kementerian atau lembaga, termasuk Pemda, terkait jalannya program JKN. Nah, ini untuk rekan-rekan dosen nih, sebagai akademisi, jika bisa melakukan terobosan ya, dari adanya instruksi Presiden ini cukup kita kolaborasi saja ya dengan salah satu kementerian tersebut, siapa tahu bisa dapat nilai tambah gitu ya, kita berikan sumbangsi kita terhadap negara ya, karena dari 30 kementerian itu belum tentu bisa menjalankan atau belum siap menerima instruksi Presiden terkait program JKN tersebut. Jadi kita ada baiknya mungkin seperti memberikan gagasan dan menjadi mitra berpikir bagi kementerian, misalnya seperti itu Bapak Ibu dosen ya. Nah, kalau misalkan dari Perbanas sudah ada ya kan, jadinya nama Perbanas jadi lebih bisa naik nih ya. Tidak hanya mengirim relawan pajak gitu, tapi kita juga bisa menjadi mitra berpikir terhadap instruksi dari Presiden tersebut. Lanjut, Mas Haji. Masih ada waktu kan? Masih banyak Mas Haji? Masih. Ya Pak Edi ya? Waduh, kita kayak bercerita tuh kayak mendongeng. Teman-teman rekan dosen atau hadirin sekalian, kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti kita buka sesi pertanyaan setelah pembahasan materi ya. Sebentar lagi selesai kok. Tenang aja yang udah buru pengen bertanya, mengeluarkan unek-unek silakan ya, atau menyumbangkan pemikirannya bisa juga ya. Berikutnya ini Menq diminta menjaga kesinambungan pendanaan program JKN.
ya, dan juga melakukan pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap Pemda yang tidak memenuhi kewajiban program JKN. Wah, berarti ini diplototin juga nih sama Menkyu nih. Kalau misalkan tidak sesuai target perencanaan, wah, bisa langsung dilakukan pemotongan dana. Ada juga deliberasi ya atau melakukan pertimbangan-pertimbangan deliberasi publik dan pembukaan kanal-kanal komunikasi antara pemerintah atau Fiskus dan civil society itu perlu diperbanyak ya. Civil society ya, masyarakat pada umumnya perlu diperbanyak untuk mengurangi triki-trikinya si WP-WP yang liar ini ya, yang suka punya akal-akal bulus gitu ya. Gimana caranya biar nggak berpajak, gitu. Umpetin aja barangnya gitu, atau mungkin digelapin gitu, ya tidak transparan. Nah itu gimana caranya untuk mengurangi triki-trikinya wajib pajak yang nakal. Perlu dikaji kemungkinan institusionalisasi Spondan agar mekanisme check and balance berjalan dengan keadaban publik. Ya, jadi sekiranya kita bisa atau mampu gitu ya memberikan sumbangsih pemikiran gimana nih caranya nih buat mengantisipasi WP-WP kita yang nakal gitu ya. Jadi nilai tambahnya apa Perbanas ya bisa tambah lagi gitu karena adanya sumbangan pemikiran-pemikiran tadi ya Bapak Ibu dosen ya. Dan untuk informasi itu di kantor pajak itu DJP jumlah aparatus itu masih sangat terbatas Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, apalagi untuk yang bagian posisi pemeriksa. Nah, itu sangat terbatas. Jadi kelimpungan ya. Yang banyak justru malah hanya supporting staff-nya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kalau lulus ya dipahami ilmu pajaknya, cus deh langsung lapor, melamar jadi karyawan di kantor pajak sebagai pemeriksa tuh ya, karena sangat terbatas sekali kelimpungan. Siapa tahu lulusan mahasiswa kita jadi banyak ya yang menduduki kantor pajak nih ya, untung-untung jadi pejabatnya Mas. Ya. Lanjut, Mas Oji. Nah, akselerasi data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data besar atau mahadata terintegrasi dan akurat di semua kementerian itu bisa menghemat banyak hal, ya, menghemat biaya, menghemat waktu dan tenaga agar dapat mewujudkan suatu kebijakan yang cepat dan juga tepat ya. Jadi tadi kalau teman-teman dosen, Bapak Ibu memberikan sumbangsi pemikiran pada 30 kementerian misalkan tadi ya, maka diharapkan instruksi dari Bapak Presiden kita itu bisa tercapai secara optimal. Seperti itu, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman mahasiswa. Ya, berikutnya apalagi, Mas Oji? Oh, sudah, terima kasih. Wah, sudah selesai untuk pembahasan materi. Ya, cukup waktunya ya, 44 menit ya untuk pembahasan materi kita. Sudah bisa dilanjutkan Mbak Anissa Fala? Yuk, monggo. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rizky. Baik, terima kasih Bapak Edi, Bu Rizky, dan teman-teman atas pemaparan materinya. Sebelum menutup webinar pada hari ini, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab seputar materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun melalui fitur chat Zoom. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya ataupun malah menyumbangkan ide, pemikiran-pemikiran nih yang amazing mungkin ya. Oh, kayaknya harusnya begini nih regulasinya nih. Oh, harusnya aparatusnya melakukan seperti ini. Apa tuh kira-kira? Silakan. Yang mau sharing pemikiran,
Ya, Pak Edi ya. Atau Pak Edi mau menambahkan, Pak Edi? Silakan, Pak Edi. Pemirsa ini kelihatannya malu-malu nih ya, atau audiensnya. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, atau pemirsa lainnya ya. Pertama, tadi saya lupa mengetengahkan bahwa tim kita itu namanya Dinamika IKPIA, tim kita ini. Tim yang menampilkan presentasi ini namanya tim Dinamika IKPIA. Terus yang kedua, tadi saya menggarisbawahi yang Bu Rizky katakan. Jadi kita akademisi kok ada gema ya? Halo? Nah, Di sini jelas Bapak suaranya. oke, jelas ya. Jadi kita sebagai akademisi, tadi Bu Rizky katakan sebagai mitra berpikir, atau saya suka menyebutnya istilah sekondan, ya. Reformasi perpajakan, ya. Saya jadi ingat ada suatu statement di Kompas ya. Banyak sekali masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh satu dinas, kementerian ataupun lembaga, ataupun satu keahlian dan disiplin ilmu. Itu Kompas tahun 2021. Ada statement itu yang saya terobsesi. Nah, kita sebagai orang kampus, selama ini kita itu kalau berkontribusi paling sebatas relawan pajak, itu aja ya. Nah, kalau kita sebagai mitra berpikir, kita bisa mengkombinasikan isu yang secara teoritikal dengan hal yang praktis. Contoh terkait dengan HPP, kita bisa bertanya, PPN kok naiknya hanya 1% ya? Terasa kecil kan? Kok nggak 1,5%? Dasarnya apa? Padahal setelah kita tadi dikaitkan dengan apa yang ditampilkan di PPT, ada istilah yang namanya dead weight loss. Ya, dead weight loss. Itu arti simpelnya kerugian yang terjadi dari inefisiensi pasar. Jadi pemerintah itu sebetulnya dalam hal ini DJP sudah wise, sudah bijaksana bahwa pasar di Indonesia itu belum efisien. Jadi kalau rate PPN tinggi-tinggi tambah kasihan. Kan tadi dikatakan bahwa dead weight loss di negeri kita itu dari penelitiannya siapa tadi Pak Kotip Basri dan teman-temannya yang orang bule itu 0,51%, kan tinggi sekali ya. Setiap Rp1 ada dead weight loss-nya 0,51%. Jadi kalau PPN naik 1% itu sudah termasuk bagus gitu ya. Kita yang awam kadang-kadang kan nggak ngerti kok 1% ya, kok nggak 2% aja. Nah, jadi dengan begitu kita selaku mitra atau sekondan atau mitra berpikir itu bisa menjelaskan secara teoritikal juga yang proporsional. Orang sering mengatakan yang namanya DJP itu pokoknya pungut berbasis peraturan gitu aja kan. Padahal nggak sesimpel itu. Ada hal-hal yang sifatnya humanis tapi tidak perlu diungkapkan. Nah, itu teman-teman. Terus yang kedua, yang saya tadi juga teringat, ada 30 kementerian kalau nggak salah disebut itu. Nah, itu kan merupakan peluang bagi perguruan tinggi mempunyai kontribusi. Kementerian mana yang kita ajak pikir? Misalnya Perbanas bisa terlibat terhadap misalnya penyempurnaan HPP, misalnya bagus saja. Atau bukan di pajak, tapi di kementerian yang lain. Apalagi ada isu ibu kota negara akan pindah ke Penajam. Nah, itu kan isu yang menarik. Yang sekarang bakal naik daun itu kan istilah destinasi wisata itu. Nah, apa kontribusi akademisi? Nah, jadi penting. Karena sekaranglah timingnya kita memberikan konsep-konsep yang link and match. Banyak konsep-konsep yang kita rasakan di ilmu-ilmu sosial, terutama ekonomi ya. Begitu ada pandemi ini, banyak yang jadi nggak relevan. Iya kan? Jadi supply dan demand itu nggak bisa berlaku sepanjang ceteris paribus katanya. Padahal kalau ada intervensi pasar seperti sekarang, pasar nggak
ada bisnis karena dilarang adanya PPKM, kan nggak berlaku teori-teori begitu, ya. Jadi itu hadirin yang bisa saya tambahkan mengenai topik yang dibahas oleh tim dinamika IKPIA ini. Monggo, masih beberapa menit. Kalau ada yang mau mempertajam, mau menambahkan atau tanya, monggo. Seperti yang saya katakan, isu reformasi perpajakan ini semacam diskursus, diskusi bolak-balik yang belum ada kata finalnya, kata stopnya. Masih akan senantiasa berlangsung. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, silakan. Kita itu harus, saya jadi ingat kata-kata Presiden Amerika Benjamin Franklin. Nothing is certain but death and tax. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali mati dan bayar pajak. Nah, itu jadi joke ya. Tapi sebetulnya spiritnya ini panggilan moral. Kita bukan pembayar pajak yang besar, tapi mungkin dari akademisi kita mempunyai urun rembuk pemikiran-pemikiran yang bisa membantu DJP dalam menjalankan misinya, memungut pajak untuk pembangunan. Aduh, monggo. Pak Boni kalau mau urun rembuk, monggo. Pak Boni Benjamino. Ya, Pak Edi, terima kasih. Sebetulnya kalau kita bicara reformasi kan Pak, Iya. dengan digitalisasi kan sebetulnya itu bagian ya Pak ya. Artinya digitalisasi membuat segala sesuatu jadi lebih simpel, ya kan? Hanya masalah bagaimana datanya atau big datanya gitu kan, kalau orang FTI bilang harus memang terjaga atau dibuat dengan baik kan begitu. Iya. Kalau kita bicara 30 departemen sebetulnya kalau sudah semua dalam satu big data sebetulnya seperti juga kita lihat di BI kan Pak, semua bisa jadi langsung crossing data aja gitu. Nah sebetulnya kalau kita bicara pajak, kita juga kepengen sih seperti kayak di Singapura gitu Pak. Segala sesuatu sudah final dan selesai gitu. Kalau di sini kan yang ini ada PPH, PPN, dan segala macam turunannya itu, kita nggak tahu tuh sebetulnya. Finalnya itu di mana sebetulnya. Itu Pak, mohon pencerahan Pak Edi ini, kita diskusi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Boni. Jadi memang di sini apa itu complicated-nya pajak ya. Jadi pajak sendiri jenisnya macam-macam, misalnya objek PPH aja. Ada yang namanya business profit, itu PPH badan, terus personal service, itu PPH atas gaji, terus ada investment income, itu atas bunga deposito misalnya ya. Belum lagi PPN. Nah, terus tadi disinggung oleh Bu tadi Rizky pajak karbon misalnya. Pajak itu berbagai macam aspek. Nah, yang pertama tadi yang Pak Boni sampaikan itu saya setuju. Digital itu benar-benar terkait dengan kemajuan teknologi. Yang nggak bisa dipungkiri, regulator itu sebetulnya keteter. Dia untuk mengimbangi dengan kemajuan dunia digital. Tadi disinggung oleh Bu Rizky, misalnya transaksi online itu, bagaimana PPN-nya. Kalau teman pusing, lembaga yang teman pusing terkait dengan kemajuan teknologi selain DJP itu bank, dalam hal ini OJK dan BI dulu, dia membuat peraturan-peraturan yang sebetulnya disikapi oleh bank itu sebetulnya cukup susah. Contoh, ini sekedar segini saya belokkan. Dulu menentukan kriteria, menentukan bank ada yang permodalan ada yang namanya CAR, Capital Adequacy Ratio, 5%, terus 8%. Terus sekarang 12% best practice-nya tuh. Nah kan kayak main-main, 5, 8, 12, jangan-jangan besok jadi 20, contoh itu kan. Nah, terus isu lagi misalnya, sekarang dividen akan tidak kena pajak dalam HPP sekarang.
Nah, HP dulu kena. Gimana sih ini? Kalau orang awam yang enggak ini kok kayak nggak adil sih, dividen jadi nggak kena pajak. Nah, terkadang orang berpikiran sempit begitu. Padahal pemerintah mempunyai misi yang lain. Dividen nggak dikenakan sepanjang diinvestasikan lagi di isu bisnis yang lain yang bisa membuat kontribusi terhadap negara. Nah, ini sekali lagi diskusi terus. Ini contohnya, saya jadi tertarik menyikapi industri otomotif. Kenapa Hyundai, Toyota, Honda senang dia bikin sister company di Indonesia? Nah, karena di sini tenaga manusianya murah, labor intensif. Ya, orang mereka capital intensif. Nah, dia modalnya gede. Kalau dia Honda diproduksi sana, wah tinggi sekali nanti harganya. Nah, itu harus direspon positif karena di satu sisi menyerap tenaga kerja. Nah, makanya isu pajak ya, tidak Bu, tetap sesuai waktu di poster. Thanks. Makanya isu pajak ini yang tadi Pak Boni sampaikan benar Pak Boni. Kok beda dengan di Singapura? Singapura negaranya penduduknya kecil. Mungkin juga budayanya lebih gampang tertata. Kalau kita kan begitu jamak. Mungkin Pak Boni Benjamin ini, kalau saya katakan Pak Boni ini benar-benar setara dengan orang Papua. Mungkin Pak Boni nggak setuju, mungkin misalnya begitu ya. Jadi negeri kita itu terus terang aja masih jamak sekali kualitasnya. Baik kualitas membayar pajak, ekonominya. Nah, makanya ada rencana ibu kota pindah ke Penajam itu sesuatu, kalau saya menyikapi selalu positif. Karena terlalu berpusat di Jawa tuh wah sebetulnya riskan bagi keadilan sosial juga. Saya mikirnya begitu. Jadi Pak Boni, apa yang saya sampaikan mungkin Pak Boni setuju bahwa isu pagi ini reformasi perpajakan itu belum hal yang final. Bisa kita ajak lagi diskusi yang sifatnya bolak-balik untuk isu yang lain karena memang terus terang aja tadi dikatakan Bu Rizky, kalau kita bahas semua, 3 hari pun nggak kelar. Ini kan ada satu hal yang belum tersinggung di sini, reformasi perpajakan, walaupun esensinya itu sudah dilakukan tentang human capital-nya misalnya. Ini tadi baru terkait dengan pajak karbon, PPN. Nah, human capital juga isu yang menarik, Pak Boni ya, itu. Oke. Permisi, mohon maaf Pak, mengingatkan ini 2 menit lagi akan dilakukan riset breakout room. Jadi breakout room-nya akan di-close, nanti bisa lanjut lagi beberapa menit. Iya, jadi rupanya yang tanya, yang proaktif ini hanya dari audiens, hanya Pak Boni nih. Tim kita kebetulan juga persis sudah jam 9 kan ini? Sudah selesai ya? Oh, baik kalau mau diakhiri juga nggak apa-apa Pak. Iya, jadi tinggal 1 menit, jadi saya akhiri aja. Ini saya serahkan ke Saudari Anissa ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Edi. Terima kasih Bapak Boni Benjamino atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Edi, Ibu Rizky, Nabila, dan Mutiara yang telah mengisi webinar pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini. Dan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, dapat saya simpulkan juga bahwa dalam HPP perkenalan juga pajak karbon diyakini dapat mendorong perilaku dari kegiatan ekonomi terutama sektor swasta, ya Pak Ibu. Dan apabila PPS dapat dijalankan dengan optimal, maka hal itu dapat mengurangi sengketa pajak ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ibu dan teman-teman hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, akan ada sesi foto bersama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu rekan-rekan on cam dulu kali ya, biar kita pada eksis semua nih. Ya, teman-teman mahasiswa nih ya. Yuk, silakan dibuka dulu on cam-nya. Ya, partisipannya ya, yang cantik-cantik, yang on cam cuma Pak Boni nih gimana nih? Pak Boni on cam lagi dong. Nah, Pak Boni harus silakan yuk. Kita tunggu dulu yuk. Mau pakai gaya apa Pak Edi? Mungkin gaya bebas, gaya sarangeo. Oke. Tanya Pak Boni deh. Pak Boni seingat saya jago gaya tuh. Oh Pak Boni silakan.
sudah memberikan pemikiran, boleh ngasih instruksi mau gaya apa Pak Boni. Masih ada Pak Baik. Boni? Ayo sudah. Gaya reformasi Saya- pajak aja, Bu. Oh, gaya reformasi reformasi pajak. pajak. Kita pendukung pajak kan begitu, Bu. Supaya Iya, pembangunan betul, tetap betul. berlanjut. Baik, Iya. baik. Seperti Baik, apa nih Bapak, Pak? Ibu. Begini Saya ya? lanjut. Begini ya, reformasi Iya. pajak ya. Oke. Nah, betul. Silakan yuk, Bapak Ibu dosen, Ya. rekan-rekan Iya, dan baik, teman Bapak Ibu, mahasiswa. saya lanjutkan ya. Untuk Belum, slide belum. pertama, Di foto slide pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 2. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Lebih gua. Makasih Pak Baiklah. Edi, Bu Ya, Rizky. terima kasih buat Terima semuanya. kasih Baiklah, Pak Boni, dikarenakan- terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bapak Ibu, rekan-rekan Mohon maaf. sekalian dan teman-teman mahasiswa. Akan segera Baik Bapak Ibu, close ya. dikarenakan waktu yang Bricotrumnya. terbatas. Oke. Terima kasih buat Pak Edi, Bu Esti Terima kami kasih Bu. Bu Rizky, Anissa, Pak Fauzi juga, ada Bu Esti, Terima kasih Bapak Ibu dan ada teman-teman Bu semua. Markono. Fauzi. Ya, ada Pak Ferry nih, tadi aku lihat ada Pak Ferry juga, Bu Ya. Erna juga ya. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa ya, Anissa Fala, Nabila, Ya, baik Ibu. Mustafa. Farel Gregorius. Terima kasih. Ya, Izin Pak live ya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin live. Baik. Terima kasih buat Bapak Ibu panitia juga ya. Semangat, masih panjang nih PKN-nya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mas Janu, izin live ya. Maluzi. Iya, silakan. Ya, Pak Edi, Pak. terima Terima kasih, kasih. Pak. Sukses Pak ujiannya Pak. Ya, mudah-mudahan. Oh iya, Amin. Sukses Pak. referensi atau kutipan. Nah, sebenarnya ini kita pakai sekarang saat ini adalah Microsoft Word, ya. Itu Mendeley. Selain buat citasi, Mendeley ini juga sebenarnya salah satu bentuk jaringan sosial akademik, ya. Jadi kita bisa saling terkoneksi dengan peneliti atau referensi